Pemirsa, indahnya Ramadan. Kita tentunya sudah sering mendengar kiasan yang berbunyi, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kiasan itu merupakan bagian dari hadis Nabi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah seakan mengisyaratkan bahwa seorang muslim dianjurkan banyak memberi, karena kedudukannya lebih mulia ketimbang harus meminta-minta. Untuk dapat menerapkan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, kita dapat memulainya dari hal-hal kecil seperti memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Hadis Nabi ini mengajarkan prinsip yang ideal bagi seorang muslim, yakni hidup berkecukupan dan gemar bersedekah. Agama Islam mengajarkan sikap moderat, yakni agar umatnya tak terlunta-lunta dalam kemiskinan dan tidak pula menumpuk-numpuk harta sehingga menjadi kikir. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak umat Islam yang memilih menjadi tangan di bawah. Hal ini sering terlihat setiap pembagian zakat atau sedekah, di mana banyak sekali yang ikut mengantri bahkan sampai berebut karena takut tidak kebagian. Bersama dengan para narasumber, indahnya Ramadan kali ini akan membahas kebaikan-kebaikan yang muncul karena sikap tangan di atas ini. Lebih baik tangan di atas dibanding tangan di bawah. Ini menarik topik kita di kesempatan kali ini. Banyak yang menyarankan, menganjurkan sebagai seorang muslim, ayolah kita memberi supaya kita menjadi tangan di atas. Tapi ada juga seorang teman yang bertanya ke saya, kenapa ucapannya lebih baik memberi? Kenapa enggak ucapannya adalah jangan meminta dong. Jadi muslim itu jangan minta. Bukan jadi muslim banyak memberi. Ustadz. Ya, yang pertama tangan di atas itu simbol bahwa memberi lebih baik daripada meminta, supaya spiritnya spirit filantropis nih, memberi lalu kemudian berbagi. Tetapi kalau ada yang mengatakan jangan meminta, itu menarik juga. Nggak ada salahnya juga. Saya kira dua ungkapan itu sama baiknya. Islam menganjurkan kita untuk memberi. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang yang memberi kepada seseorang, dengan pemberian itu dia kemudian menghidupkan nyawa orang. Dia punya karyawan, dia kasih itu. Nih, dengan itu kemudian anaknya bisa sekolah, anaknya bisa menempuh pendidikan dan seterusnya. Atau orang menyantuni kaum du'afa bukan hanya dengan materi uang, tapi juga dengan beasiswa pendidikan misalnya, pelatihan skill misalnya, soft skill dan seterusnya. Kata Al-Quran, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami. Orang yang model kayak begitu sama artinya dia sudah menghidupkan semua manusia di muka bumi Allah. Masya Allah. Ayat ini harus didengar sama orang-orang yang punya ekonomi yang berkecukupan, pengusaha yang punya banyak karyawan, dan kita semua. Karena ini ayat bisa memberi spirit kepada kita. Di lain tempat, Al-Quran melarang kita untuk meminta-minta yang tidak ada alasan yang harusnya kita bisa. Gini, Al-Quran melarang kita meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan. Melarang Iya, kita boleh meminta jika tidak ada jalan lain. Kalau tidak meminta mengancam nyawa. Itu realitanya ada yang begitu. Ada orang yang punya ekonomi tidak seberuntung kita, Mas Ilbram. Iya, betul. Dia sudah sepuh mungkin, penyakit datang, berusaha tidak ada perusahaan yang mau terima lagi. Dalam kondisi yang kayak gini, mau tidak mau Meminta. kalau bisa mengancam jiwa. Meskipun ada solusi misalnya apapun itu, tapi yang jelas meminta dalam konteks tertentu yang tidak disukai Islam. Orang ini masih sehat, masih bisa bekerja, dia menjadi peminta-minta. Bahkan peminta-peminta itu, minta-minta itu dijadikan profesinya. Betul. Dia datang di hari akhir nanti, kata Nabi SAW, dalam keadaan wajah tanpa daging, menghadap Allah. Ini metafor, menunjukkan betapa orang ini di dunia tidak punya malu. Maka nanti menghadap Allah juga nggak ada wajahnya, nggak ada dagingnya, tinggal tulang. Karena itu dalam Islam kita diajarkan ta'affuf, iffah, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta. Maka dalam Islam juga kalau kamu punya rezeki ingin berbagi kepada orang,
kalau ditanya skala prioritasnya mana yang harus kamu bagi, orang yang meminta-minta sama orang yang tidak meminta-minta tapi sama tidak punyanya, maka beri kepada yang tidak meminta-minta itu. Begitulah Islam memberi perhatian kepada orang yang menjaga kehormatannya. Baik. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Gus, kalau kita bicara mengenai tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Ya. Jadi diksi al-yadul ulya khairum yadus sufla itu kan motivasi dengan diksi yang positif. Sehingga dengan harapan bahwa ini adalah anjuran, harapan, dan juga memberikan semangat untuk memberi. Jadi harus pendekatannya positif, bukan jangan, tapi kamu silahkan, gitu kan. Jadi seperti itu. Kenapa kok tidak jangan kamu meminta-minta, tapi jadilah kamu orang yang memberi, jangan di bawah, begitu. Itu mempengaruhi karena ketika kita menyampaikan komunikasi kepada orang pun yang ahli komunikasi, itu kan misalnya kan, kalau kita menyampaikan dengan diksi yang positif, maka nyampainya juga positif juga kan. Begitu. Apalagi ini semuanya untuk seluruh umat dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana kita harus bersikap menjadi orang Islam dengan al-yadul ulya khairum yadus sufla, itu artinya menunjukkan kita ini memiliki kelas yang berbeda mestinya. Kasta kita ini kasta pemberi, bukan kasta peminta. Oke, ini kasta ini bagaimana nih maksudnya nih? Ya, jadi leveling keumatan kita. Leveling keumatan kita harusnya berbeda dengan yang lain. Kan sudah jelas mungkin ada khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa memberikan anfa kepada yang lain kalau kita tidak mampu untuk memberi, kalau kita tidak mampu menolong kepada orang lain. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan hanya sekedar terpecah-pecah seperti itu, tapi semuanya. Jadi kita menjadi umat yang betul-betul memberikan rahmat, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan kehadiran kita itu sebaiknya memang menjadi bagian solusi dari berbagai hal, solusi keekonomian, solusi kemaslahatan, dan solusi kemanusiaan. Nah, dalam konteks ini, kita menjadi manusia yang filantropis dan sebagainya, tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak rajin bekerja, jujur dalam beribadah dan juga bekerja, dan juga baik kepada sesama. Itu baik. Terima kasih Gus. Ke Kiai, kalau kita ingin berubah Kiai, katakanlah sekarang ini kita masih menjadi orang yang tangannya di bawah, yang banyak memintanya dibanding memberinya. Tapi kita tuh kepingin dong, seperti kata Gus tadi, naik kelas ya Gus supaya kita jadi orang yang memberi. Apa yang harus dilakukan? Sebentar Kiai, sebentar. Kita break dulu, biar Kiai tenang dulu. Baru jawab. Jawabannya apa? Jangan kemana-mana. Masih membahas mengenai tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Saya langsung ke Kiai Sumarno kalau gitu. Bagaimana apabila sekarang ini kita masih dalam kondisi sebagai orang-orang yang tangannya di bawah, tapi kita ingin segera berubah menjadi orang yang tangannya di atas. Apa yang harus dilakukan Kiai? Saya jawab dulu kenapa ada sabda baginda Rasul seperti itu. Yang pertama adalah Islam mengajarkan kepada umatnya supaya menjadi umat yang produktif. Itu dulu. Ketika kita sadar adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagai umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia, dengan caranya adalah yana anil munkar, ya. Nah, di antara itu adalah bagaimana kita menjadi umat yang produktif. Satu, ketika kita punya materi, kita produktif dengan materi, kita harus melahirkan kebajikan dan kebaikan. Nah, lalu bagaimana bagi orang yang susah? Ya kan? Apakah dia harus menerima realita kenyataan seperti itu terus menerus? Itu jelek. Itu buruk. Harus ada di batin kita. Kalau hari ini saya menerima, besok saya harus memberi. Ketika ada di hati kita seperti itu, ini yang kita kaitan dengan tadi yang kita bicara. Kemiskinan diuji jangan kita meratapi dengan kesusahan. Ketika kita meratapi dengan kesusahan dan kemiskinan itu sendiri, maka kemiskinan itu akan membuat kita jadi miskin. Kemiskinan itu akan membuat kita jadi miskin. Karena itu kita meronta, melawan dengan apa yang Allah kasih. Di sini ada nilai mujahadah. Oke, kita menerima hari ini, tapi kita berperang dengan batin kita. Nah, ini kan perlu apa? Perlu ilmu, perlu dorongan. Karena itu saya katakan, sampai ada sorga nanti ada orang berebut masuk sorga. Ada 4 kelompok. Satu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
Dia mati syahid nih si syuhada. Ya. Ketika syuhada masuk surga, dicegah oleh malaikat. Ya para syuhada, kata malaikat ditanya, kamu tahu surga dari mana? Dari guru saya. Ya. Panggil guru kamu. Datang gurunya. Si guru bilang, bagaimana Tuan Guru? Apakah siap akan masuk surga? Siap. Tapi ntar dulu malaikat katanya, jangan saya dulu. Saya ini bisa ngajar, memberikan pengetahuan kepada dia. Dia mau berjuang karena ada yang backup saya. Ada yang membiayai saya. Iya. Maka siapa yang membiayai saya? Mereka lah para dermawan-dermawan yang membiayai saya. Yang membiayai. Masukkan dia dulu masuk ke surga. Oh. Nah ini pelajaran buat kita. Bahwasannya kita harus produktif dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Iya. Bagaimana kemiskinan kita produktif? Nah kan gitu. Betul. Apakah kemiskinan, kesusahan kita bisa produktif? Iya. Bisa. Kenapa nggak bisa? Asalkan ada di kemauan dalam diri kita. Ada mujahadah. Oh iya. Rasul susah. Rasul miskin. Pernah nggak Rasul meminta-minta kepada orang? Dia jaga harga dirinya. Itulah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Artinya dia sampai mau berusaha. Dia mau bekerja ketimbang dia harus meminta. Kejelekan kita, itu yang saya katakan. Ketika dia diberikan kesusahan, kepahitan, lalu ada yang memberi, dia enjoy. Nah. Dia happy dengan pemberian. Menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika itu sudah menjadi ada, Iya. ini susah. Sulit untuk membuang dari dia. Oke. Seperti besok, maaf, Iya. saya terus lanjutkan sedikit. Ini akhir Ramadan banyak memanfaatkan situasi. Iya, betul. Ketika banyak orang memberikan zakat, mengeluarkan hartanya, Iya. di saat itulah kadang-kadang si penerima tidak pernah mau berpikir dan mau merubah image dia. Iya. Saya ajak para pemirsa, besok ketika kita hari ini boleh menjadi salah satu asnaf zamannya. 8 kelompok. Tapi 8 kelompok itulah kelompok sebagai kelompok-kelompok yang terendah. Iya. Apakah kita mau selalu ada yang direndah? Mari kita bangkit. Bangunlah diri kita sendiri. Bangkitkan semangat kita. Iya. Jangan pernah kita mau berada di bawah. Tapi mari kita sekali-sekali naik ke dalam tangga supaya kita ada di atas. Amin. Saya ke Gusan kalau begitu. Untuk mengubah mindset Gusan. Dari yang tadi di bawah, lalu kita naik untuk bisa menjadi yang lebih tinggi. Seperti kata Kiai tadi. Bagaimana Gus? Iya, satu-satunya agama yang membawa konsep keekonomian sampai sekarang ini existing, Islam. Ekonomi syariah itu adalah satu konsep yang menunjukkan bahwa Islam itu sangat caring terhadap keekonomian, Iya. caring terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan juga permasalahan keproduktivitas di dalam mengelola kehidupannya. Artinya ketika Nabi mengajarkan tentang itu, sahabat Utsman mengajarkan dengan seperti itu menjadi orang yang kaya raya dan sebagainya, mestinya orang Islam itu harusnya semuanya kaya dengan konsep itu. Tetapi mentalitasnya ini yang masih belum siap. Mentalitas kita yang masih belum siap. Iya. Kuntum khairu umat itu kan berarti sudah jelas banget bahwa kita ini umat yang paling baik. Iya. Tapi bagaimana mencapai ke sana? Iya. Ini yang harus kita bicarakan bersama-sama dengan cara memotivasi diri kita dan juga masyarakat kita semuanya. Mengubah mental. Mengubah mentalitas Iya. dan Iya. kalau bisa ketika kita bersedekah kepada orang lain, sedekahlah dengan sedekah yang produktif. Nah, Beri dia peluang untuk bekerja, Iya. beri dia pemodalan dan sebagainya. itu juga sedekah. Itu juga sedekah dan itu akan keren ketika kita coba sekarang misalnya Iya. orang-orang ini mohon maaf dulu tahun-tahun kemarin kan banyak sekali nih kalau udah mau menjelang lebaran gini ini kan ormas-ormas minta sumbangan. Bukan THR atau mungkin juga aparat-aparat juga langsung datang ke pabrik dan sebagainya itu oknum-oknum seperti itu. Iya, iya, Kenapa tidak kita kumpulkan dan kita jadikan CSR-nya perusahaan itu Iya. itu kita berikan dalam rangka sesuatu yang produktif, Bermanfaat. pelatihan kerja, Oke, bermanfaat dan sebagainya. Ustadz, 30 detik Ustadz. Kesimpulannya bagaimana Ustadz? Saya kira saya ambil dari angle kayak begini. Nah, buat kita yang Terima dikasih kasih Ustadz. rezeki sama Allah, Kalau belum Tat. Sangat Belum, produktif. Belum Tat. Silakan Tat. 30 detik Tat. Nah, kita yang dikasih rizki seberuntung ini, saya kira kita jangan tidak berbagi. Oh. Al-Quran mengecam orang-orang yang bakhil. Iya. Dia punya rizki tapi tidak mau berbagi. Iya. Bala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangankan ngasih, nyuruh orang untuk ngasih aja enggak. Jadi ini puncak paling bakhil. Ngapain ente ngasih sedekah? Udah nggak ada gunanya. Begitu tuh. Jangankan memberi, malah
menyurutkan niat orang yang mau memberi. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah yang tema hari ini Amin, membuat amin. kita semakin filantropis dan Amin. menaikkan level kita yang dari tadi penerima menjadi pemberi. Insya Amin, Allah. amin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Gus, Kiai, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan segera kita menjadi orang yang lebih bermanfaat dengan tangan di atas, bukan hanya tangan di bawah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.